Ya, Ustadz. Eh, Silahkan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman serta Bapak Ibu yang telah menghadiri pengajian Jauharut Tauhid yang edisi ke-7. Langsung aja kita mulai tanpa membuang waktu, nanti takutnya malah lama. Monggo Ustadz bisa dimulai. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersama, ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, sebelumnya mungkin kita setel dulu Jauharut Tauhid untuk 30 bait saja. Silakan. Siap Ustaz. فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي
التحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرح النبي عمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقل فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضدنا وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق والرحي الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السامع فهل له إدراك أو له خلف وعند قوم صح فيه الوقف حي Baik, sudah kita dengarkan bersama, sengaja hanya 30 bait karena Jauharat Tauhid ini cukup panjang, beda dengan Aqidatul Awam yang hanya 57 bait. Pertemuan lalu kita sudah masuk ke bait 1, ternyata kita 7 pertemuan baru 1 bait ya. Sekarang insya Allah kita masuk ke bait 2. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-7. Alhamdulillah, setelah balan. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wa faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf sekiranya selama pertemuan kemarin 6 pertemuan ada banyak kekurangan atau kesalahan. Qala sahibul Jauharah. Kita mulai lagi. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Jadi kan sebelumnya itu kita berbicara terkait sholawat dan salam. Sholawat dan salam yang diberikan kepada Nabi ala nabiyyin. Qauluhu ala nabiyyin ay kainani ala nabiyyin. Jadi maksudnya kepada Nabi adalah kepada kain. Kain itu maksudnya seseorang yang bernama Nabi. Arti Nabi itu apa? Wan nabiyyu bil hamzah wan nabiyyu. Asalnya itu an-nabiyyu itu asalnya an-nabiyyu. Bil hamzah maqfudun minan naba wa wal khabar. Jadi kata Nabi itu dari kata an-naba. Surat An-Naba itu adalah surat yang memberitakan tentang kabar, ya kan? Jadi An-Naba berita. Kenapa disebut An-Naba? Karena Nabi itu memberikan berita. Fa innahu yukhbiruna bil ahkam anillahi ta'ala. Karena Nabi itu memberikan berita terkait hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan berita kepada kita. In kana rasulan au nabiyan aidan, baik rasul ataupun nabi. Jadi memang di sini ada nabi, ada rasul. Nah, nanti kita akan dijelaskan secara rinci di dalam buku ini apa perbedaannya nabi dan rasul. Fa in kana nabiyan faqat akhbarna bi annahu nabiyyun liyuhtaram au mukhbar bi fathiha li anna Jibril yukhbiruhu anillah. Jadi ada nabi, ada rasul. Pendapat pertama dikatakan bahwasanya nabi itu merupakan seorang yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Meskipun demikian dia tetap disebut nabi karena dia mendapatkan berita dari Allah melalui malaikat yang diberikan kepada nabi tersebut. Sementara kalau rasul dari Allah ke malaikat ke nabi atau rasul kemudian kepada umatnya. Jadi perbedaannya nanti di situ. Tetapi baik nabi atau rasul dua-duanya merupakan
manusia pilihan yang mendapatkan berita, makanya disebut nabi. An-nabi yang mendapatkan berita. Naba au ma'khudun minan nabwah. Yang pertama tadi naba, yang kedua nabwah. Apa nabwah? Wahya arifah, yaitu sesuatu yang mempunyai posisi tinggi. Li'annahu marfu'ur rutbah, karena yang namanya nabi itu posisinya sangat tinggi, sangat agung. Fa innahu ma min nabiyyin illa wa afdal min ummatihi. Kenapa dia disebut manusia utama? Karena nabi manapun juga tentu dia lebih utama dibanding umatnya. Nabi Muhammad tentu lebih baik daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Isa tentu lebih baik daripada umat Nabi Isa. Nabi Musa tentu lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, dan demikian sebelum seterusnya. Jadi disebut nabi karena dia itu mempunyai posisi yang sangat tinggi. Arifah, mempunyai posisi yang sangat tinggi dibandingkan dengan umatnya. Fa innahu ma min nabiyyin illa wa huwa afdal min ummati au rafi'un rubbah min man ittaba'u. Jadi dia mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding orang yang mengikuti nabi. Wa ubira bin nabi wa lam yu'abbar bir rasul isyaratan ila annahu yastahiqqu shalah wa salam bi wasfi an-nubuwah. Di sini disebutkan kata nabi ya di dalam bait ini, ala nabiyyin bukan ala rasulin. Disebut ala nabiyyin karena nabi itu memang lebih umum, dan dia yang sering kita bacakan sholawat kepada yang sering dibacakan sholawat adalah nabi. Shollu ala nabi, ya kan, bukan kepada rasul, tapi yang sering itu menggunakan kata nabi. Anau yastahiqu sholawat wassalam biwasfin nubuwah kama yastahiquha biwasfir risalah. Tetapi meskipun demikian, secara nubuwah dia juga boleh kita mengucapkan sholawat dan salam, secara risalah juga kita dibolehkan untuk kemudian juga mengucapkan sholawat dan salam. Wa muwafiqan liqouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi, memberikan sholawat. Sebelumnya pernah kami terangkan terkait tentang bacaan sholawat, bahwasanya ketika Allah membacakan sholawat, kan di sini innallaha, sesungguhnya Allah yusholluna, membaca sholawat. Maksudnya Allah membaca sholawat adalah menurunkan rahmat. Sementara ketika wa malaikatahu, ketika malaikat membaca sholawat, maksudnya adalah malaikat mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yusholluna 'alan nabi. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita juga mendoakan. Jadi ini perbedaannya sholawat dari Allah dengan sholawat dari makhluk. Kalau sholawat dari Allah maksudnya adalah menurunkan rahmat, sementara kalau sholawat dari makhluknya maksudnya adalah memberikan doa keselamatan. Ta'rifun Nabi wa Rasul istilahan. Apa itu pengertian Nabi dan Rasul secara istilah? Wa urifu an-nabi bi annahu insanun zakarun hurrun min bani Adam salimun munaffarun tab'an. Yang namanya nabi itu adalah manusia, insanun, manusia. Jadi tidak ada hewan jadi nabi. Malaikat pun tidak ada. Jin pun tidak. Jadi jin pun tidak ada jadi nabi. Nabi itu khusus manusia. Bi annahu insanun zakarun, laki-laki. Tidak ada perempuan yang menjadi nabi. Semua nabi harus laki-laki. Hurun, bebas. Bebas itu maksudnya bukan budak. Tidak ada nabi yang berasal dari kalangan budak. Makanya Nabi Musa ketika Bani Israel dijadikan budak, Nabi Musa tidak pernah menjadi budak. Sejak lahir itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian oleh ibunya dialirkan ke sungai, kemudian ditemukan oleh istrinya Firaun dan dirawat di dalam istananya Firaun, tidak menjadi budak. Padahal Bani Israel pada umumnya itu adalah budaknya Firaun, tapi khusus Nabi Musa tidak menjadi budak. Maka salah satu ciri Nabi itu adalah turun, bukan budak. Meskipun mungkin yang lainnya budak, tetapi Nabi Musa itu tidak menjadi budak. Ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Min Bani Adam. Bani Adam berarti anak turunnya Nabi Adam, bukan dari kalangan jin atau malaikat. Salimun, yang dia itu mempunyai fisik sempurna. Jadi tidak ada nabi itu yang katakanlah juling atau matanya buta, atau kecuali itu adalah kondisi tertentu
yang itu merupakan tabiat manusia. Misal Nabi Yakub yang kemudian setelah tua buta seumpama, atau Nabi Ayub yang kemudian diberi ujian sakit kulit. Nah, itu lain lagi. Tetapi secara umum itu dia adalah manusia yang secara fisik dari lahirnya itu sempurna. Uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyar'in, dengan suatu syariat. Yu'mal bihi, yang bisa diamalkan. Jadi semua nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Akhlak, ya inti dari kerasulan kenabian itu kan akidah. Kemudian syariat, kemudian akhlak. Akidah itu apa yang kita yakini, syariat itu menjadi apa yang harus kita kerjakan, sementara akhlak itu menjadi etika kita ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, ketika kita berhubungan diri kita sendiri, dan ketika kita berhubungan dengan alam semesta. Itu merupakan akhlak. Semua wahyu-wahyu itu bisa diamalkan. Yu'mal bi wa illam yu'mal bi tablighi. Meskipun ada yang diperintahkan untuk tidak disampaikan kepada kaumnya. Nah, di sini nanti akan ada khilaf antara ulama, perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, sementara nabi itu tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Wa amma rasul fa ira bima dzukira lakin ma'takid bi qaulina wa umira bi tablighi. Jadi apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau rasul itu definisinya sama persis dengan nabi tadi, yaitu manusia, ya kan? Manusia laki-laki merdeka dari anak cucunya Nabi Adam, yang dia itu tidak punya cacat fisik, yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya untuk dapat diamalkan. Bedanya kalau Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Fa bainahuma al-umum wal khusus al-mutlaq. Jadi antara nabi dengan rasul itu ada umum dan khusus. Maksudnya setiap rasul itu pasti nabi. Tetapi tidak semua nabi itu rasul. Sekali lagi, semua rasul itu pasti nabi karena ia mendapatkan wahyu yang diberikan kepadanya. Tetapi tidak semua nabi itu rasul karena tidak semua nabi diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Banyak sekali nabi-nabi Bani Israel yang mungkin kita tidak kenal. Nabi Daniel, nabi macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan Yusuf bin Nun itu adalah seorang nabi. Li'anna kula rasulin nabiyun, karena semua rasul itu pasti nabi, wala aks, tetapi tidak sebaliknya. Belum tentu seorang nabi itu adalah rasul. Wa ju'ila ba'dhum ar-rasul a'am, qala li'anna rusul takunu minal malaikah. Tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa rasul itu sifatnya umum, karena rasul itu artinya adalah utusan. Kalau utusan, malaikat juga bagian daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya malaikat Jibril merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menurunkan, menyampaikan wahyu, dan demikian seterusnya. Wa qala al-alamah as-Sa'id at-Tiftazani, menurut Sa'id at-Tiftazani, dia mengatakan Sa'id at-Tiftazani itu adalah salah seorang ulama besar, pakar ilmu kalam dari mazhab Asy'ari. Tiftazani, dia mengatakan huma mutasawiyani. Menurut Tiftazani bahwasanya antara nabi dan rasul sesungguhnya tidak ada perbedaan. Nabi ya rasul, rasul ya nabi. Semuanya merupakan seorang yang mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu menurut Tiftazani. Wa qila bainahum wal khusus. Li'anna al-wajhi li'anna nabiyya faqat man uhiya ilaihi bisa in yu'mal bihi waqtas bihi. Wa rasulu faqat man uhiya ilaihi bisa in yu'mal bihi wa yuballighu li ghairihi. Jadi ada Tiftazani juga menukilkan pendapat kedua sama persis dengan pendapat yang saya sampaikan tadi, bahwasanya seorang nabi itu diperintahkan mendapatkan wahyu oleh Allah, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya, sementara rasul itu diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya. Wa kharaja bil insani baqiyatul hayawan. Tadi kan dikatakan bahwasanya seorang nabi adalah manusia. Maka selain manusia itu berarti tidak mungkin menjadi nabi. Seperti hanya di sini disebutkan hewan-hewan, itu bukan berarti nggak mungkin hewan itu diangkat menjadi nabi.
Di sini juga ada katakan wa fi kulli ummatin nadhirun, di mana anau fi kulli jama'atin minal hayawanat rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan setiap hewan, setiap kelompok hewan kok ada rasul, itu tidak bisa diterima karena nabi itu ataupun rasul itu hanya untuk manusia. Bahkan sebagian mengatakan jin pun tidak ada nabi karena jin itu syariatnya mengikuti manusia. Maka jin ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada Buddha, macam-macam di kalangan jin. Jadi jin itu mengikuti manusia. Makanya derajat jin itu lebih rendah daripada manusia. Maka seburuk-buruk orang yang dia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin, tetapi dia minta bantuan jin. Nah, ini kan merendahkan diri sendiri. Maka jangan sampai kemudian manusia itu meminta bantuan jin atau kedukun atau apa, karena sesungguhnya manusia itu lebih mulia daripada jin. Jin itu diperintahkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh para rasul, dan para rasul itu dari kalangan manusia. Kemudian di sini dikatakan wa kharaja bil hur ar-raqiq. Jadi kalau disebutkan tadi bahwasanya seorang nabi adalah manusia merdeka, maka budak tidak pernah menjadi nabi. Wa kharaja bi qaulina min bani Adam al-jin wal malaikah bin'an ala anna insana ma'khudun min nus wa at-taharruk. Disebutkan bahwasanya nabi itu dari bani Adam. Karena dia bani Adam, maka jin dan malaikat itu tidak disebut dengan nabi. Nasun ittaharrak fa yusmalu al-jin wal malak wa yahtaju ila ikhraji bi batakar. Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya nabi itu harus berada dari kalangan manusia, maka jin dan malaikat itu tidak masuk ke dalam, tidak mungkin untuk diangkat menjadi nabi. Wala yaruddu qaulu ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan wahai semua jin dan manusia, bukankah aku telah mengutus para rasul dari kalanganmu, li'anna ma'nahu wallahu alam ya'tikum rusulun min ba'dikum wa hum al-ins. Jadi maksud dari ayat ini, wahai bangsa jin dan manusia, apakah engkau tidak ingat bahwasanya saya telah mengutuskan seorang rasul? Maksudnya adalah seorang rasul dari kalangan manusia. Jadi bukan berarti jin itu ada rasul, tapi maksudnya adalah bukankah kami telah mengutuskan seorang rasul dari kalangan manusia untuk kamu? Au al-murad bi rusulil jin as-sufara minhum. Bisa jadi rasul di sini di kalangan jin adalah seorang jin yang dia itu kemudian masuk Islam, kemudian dia itu menjadi duta atau menjadi seorang mubaligh di kalangan jin. Jadi yang disebut rasul di kalangan jin maksudnya adalah para dai-dai dari kalangan jin. Apakah ini pernah terjadi? Pernah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu yang ketika berdakwah di Taif, kemudian ditolak oleh orang-orang Taif, sampai kemudian beliau itu diusir dari Taif, dilemparin batu oleh anak-anak kecil Taif, sampai kaki Rasulullah SAW terluka. Kemudian Rasul keluar dari kampung itu, di tengah jalan di padang pasir, sambil duduk termenung, menyendiri, sedih, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi itu, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tiba-tiba saja segolongan atau sekelompok jin itu lewat. Pas lewat mendengar Rasul itu sedang mengaji membaca Al-Qur'an, maka ada beberapa golongan jin yang mengatakan, diam semua jin, diam. Nah, ketua-ketua jin mengatakan, diam-diam, kita sedang mendengarkan sesuatu yang sangat indah, katanya. Dengarkan. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Dia mengatakan, dalam surat jin lengkap diterangkan, kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jin-jin ini, yang setelah masuk Islam ini, pergi ke kaumnya, dan mereka menjadi mubaligh di kalangan para jin. Ini juga bisa disebut dengan rusul. Rusul maksudnya adalah, kalau rusul di kalangan para jin maksudnya adalah mubaligh, para dai. Tetapi kalau rasul di kalangan manusia maksudnya adalah rasul ataupun nabi. Karena jin tidak ada rasul, tidak ada nabi dari kalangan jin. Kemudian di dalam ayat tadi juga dikatakan, maaf,
Baik, kita lanjutkan. Au al-muradu birusul al-jinnus sufara minhum ay anwab minhum anir rusul la rusulun min indillah. Maksudnya adalah para mubalik dari kalangan jin. Bukan rusul di sini, bukan di dalam ayat ini bukan berarti ada rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan jin. Di dalam ayat ini dikatakan Allahu yastofa minal malaikati rusulan. Bahwasanya Allah itu memilih dari kalangan malaikat itu rusulan, utusan. Li'anna ma'na wallahu a'lam annahum sufara bainallahi wa bain anbiya'ihi yuballighuhum anillahi ta'ala asyara'i. Jadi yang disebut di ayat ini bahwa Allah juga mengutus dari kalangan malaikat itu apa? Rusulan, para rasul. Nah, yang dimaksud utusan rasul dari kalangan malaikat bukan berarti di kalangan malaikat itu ada nabi dan rasul, bukan. Maksudnya ayat ini adalah bahwa di kalangan para malaikat itu ada utusan-utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita kepada para nabi, ya, rasul, untuk menyampaikan syariat kepada para nabi supaya nabi nanti disampaikan kepada umatnya. Jadi kata-kata rusulan minal malaikah itu bukan berarti di kalangan malaikat itu ada nabi ataupun ada rasul, tetapi maksudnya adalah bahwasanya di kalangan malaikat itu ada utusan-utusan Allah yang menjadi delegasi, menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para rasul. Jadi sekali lagi, rasul ataupun nabi itu hanya berada dari bangsa manusia, tidak ada dari bangsa jin, tidak ada juga dari bangsa malaikat. Jin itu mengikuti manusia. Jadi itulah tingginya manusia. Memang manusia itu manusia sempurna, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Wa kharaja bisalim anil mufir ghairu salim anhu faman kana fi kunafar ka'uma wa baros wa jadzam lam yakun nabiyyan wa rasulan. Jadi yang disebut nabi tadi harus manusia yang sempurna. Kalau ada orang tidak ada nabi yang kemudian dia itu buta, ya kan? Ataupun punya penyakit kusta, penyakit kulit dan sebagainya, itu tidak ada yang menjadi nabi kecuali dia itu memang ujian. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Ayub itu seorang nabi tetapi punya penyakit kulit, itu bukan karena penyakit kulit bawaan tetapi ujian. Kemudian Nabi Yakub juga demikian, itu buta karena sudah tua. Oke. Adadul anbiya wa rasul. Berapa sih jumlah nabi dan rasul? Wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya faqila mi'ah alf wa arba wa isruna alfan. Jadi ada yang mengatakan jumlah nabi itu mi'atu alfin, 100.000, 124.000. Jadi jumlah nabi itu 124.000. Wakila mi'atani alfin wa arba wa isruna alfan. Jadi ada yang mengatakan 224.000. Oh, banyak sekali ya. Jadi jumlah nabi itu sangat banyak. Ada juga yang mengatakan berapa jumlah rasul? Waqtalafa aidan fi adadi rusul minhum faqil. Ada yang jumlah rasul sebagaimana jumlah nabi juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumlah rasul juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan salah satu miatin, wal salah satu asyara. Ada yang mengatakan jumlah rasul itu 313. Nabi lebih banyak ya. Nabi lebih banyak. Kalau Nabi kan ada 124.000 atau 224.000, banyak sekali. Tetapi untuk Rasul, karena dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, itu lebih sedikit. Jumlahnya dia mengatakan 313 saja. Waqila wa arba'at asyar, ada yang mengatakan 314. Waqila khamsat asyar, ada yang mengatakan 315. Wal aslam al imsaku an dzalika ya qouli ta'ala linabihi minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Tapi yang lebih aman kita serahkan saja kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya berapa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah sendiri setelah berfirman bahwasanya Allah itu telah mengutus para rasul, tetapi minhum man qasasna alaik. Ada rasul yang diberitahukan. Karena Nabi Adam, Idris, Ibrahim dan lain sebagainya itu kan diberitahukan. Allah telah memberitahukan nama-namanya, bahkan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi wa minhum malam naksus alaik. Tetapi ada juga para nabi yang dia itu belum mendapat atau tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa alam sebentar. Qaluhu jaa. Jadi ketika ala nabiyyin jaa bitauhid. Jaa itu maksudnya membawa, bitauhid itu perkara tauhid. Hadis sifatul nabi kama huwa al-qaida min annal jumal ba'da dzikra sifatun wa ba'da ma'rif al-ahwal wa qad khalat dinu an at-tauhid li annahu halun min fa'il sya'al wal hal qayyidun fi amliya fasadat as-sifah bi hadzal i'tibar mukhassasan lil mawsuf wa qasiratun lahu 'ala nabi li annahu lam ya'ti nabiyyun bit tauhid fi hali khuluddin an illa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi itu diutus untuk membawa tauhid. Semua nabi diutus untuk membawa tauhid. Nabi Adam itu membawa tauhid. Inti dari tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada satupun nabi yang tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Perbedaan antara para nabi itu bukan di tauhidnya, tetapi di hukum syariatnya. Semisal pada masa Nabi Adam itu dibolehkan manusia itu untuk menghormati manusia lain itu dengan bersujud. Itu boleh. Sebagaimana dulu teman-teman Nabi Yusuf ketika mereka itu datang ke Mesir dan mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu menjadi menteri keuangan ya. Itu mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Itu syariat. Tetapi di masa Nabi Muhammad SAW syariat ini dihapuskan. Kita umat Islam tidak boleh menghormati sesama manusia itu dengan bersujud, haram. Ada juga semisal orang-orang Yahudi itu ketika menyembelih hewan diharamkan untuk memakan syaham. Syaham itu gajih. Jadi gajih bagi Bani Israel itu haram. Tetapi kita boleh halal kita makan gajih. Itu sekedar syariat-syariat, perbedaan-perbedaan syariat antara para nabi. Fikih-fikihnya lah. Tetapi untuk tauhidnya semuanya sama. La ilaha illallah. Al-bi'tsa ila tsaqilaini minal jinni wal insi. Yang namanya nabi. Nabi itu diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Wa qad arsalahullahu ta'ala ala rasul arba'ina sana ila jami'il mukallafin minat tsaqilain. Jadi nabi itu biasanya diutus ketika ia umurnya sudah 40 tahun dan diutusnya itu untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi bangsa manusia dan bangsa jin itu kalau di dalam Al-Qur'an menggunakan istilah as-tsaqilaini. Tsaqil itu artinya berat. Berat. Kenapa disebut tsaqilaini? Ai al-inswa sumya bidzalika li annahuma athqala al-ardh. Disebut jin dan manusia itu as-tsaqilaini, dua makhluk yang berat karena keduanya itu memberatkan bumi. Nah, dengan adanya manusia dan jin. Waqila li tsaklihima bidzunub, bisa juga karena manusia dan jin itu banyak melakukan maksiat sehingga mereka itu berat membawa dosanya, dosa maksiatnya. Waqila li tsakli mizanihima bil hasanat, bisa juga disebut tsaqila ini karena ketika dia itu berbuat baik, beramal soleh, maka ia akan membawa beban berat dari pahala yang ia dapatkan. Wa kharraja bi tsaqilaini al malaika fa innahu lam yursal ilaihim irsalun taklif. Tsaqilaini itu maksudnya adalah manusia dan jin, bukan malaikat. Kenapa malaikat keluar dari atau tidak perlu rasul? Karena malaikat itu tidak mempunyai beban taklif, tidak mempunyai beban syariat. Malaikat itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, itu tidak. Jadi mereka itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat terhadap firman, terhadap perintah Allah.
Kalau Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan wahyu, ya sudah tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Ketika malaikat itu diperintahkan untuk membawa Arsyur Rahman, wa yahmilu arsy rabbika fawqa thamaniyah, itu maka delapan malaikat yang membawa Arsyur Rahman itu selalu membawa. Sampai sekarang sejak diciptakan itu selalu membawa Arsyur Rahman. Dan demikian seterusnya. Jadi malaikat-malaikat itu merupakan hamba Allah yang dia itu tidak pernah melakukan maksiat dan dia tidak mempunyai beban taklif. Beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin itu diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum-hukum syariat. Implikasinya adalah bahwa manusia dan jin ketika ia taat kepada Allah, ia akan mendapatkan pahala dan kelak akan mendapatkan ganjaran surga. Sementara ketika ia bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Jin dan manusia itu yang mereka itu bermaksiat, yang mereka itu ingkar kepada Allah, yang mereka itu kafir dan kemudian mengajak orang lain untuk kafir, mereka ini disebut sebagai setan. Jadi jin itu kata umum, setan itu adalah jin yang ia itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jin-jin mukmin atau manusia-manusia mukmin itu tidak disebut sebagai setan. Baik. Bal arsala ilaihim irsalut tasyrif. Tetapi para malaikat itu mereka diutus itu sebagai sebuah kepenghormatan. Li'anna ta'atahum jubliyah la yukallafuna biha, karena malaikat itu memang dari sananya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan atau sudah distempel atau sudah diciptakan demikian untuk taat. Jadi memang malaikat itu sejak awal diciptakan itu untuk taat, bukan untuk bermaksiat. Beda dengan manusia dan jin, mereka itu diciptakan itu punya sifat iradah, punya sifat keinginan, punya sifat pilihan, sehingga manusia itu bisa memilih jalan yang baik, bisa memilih jalan taat, tetapi juga bisa memilih jalan maksiat. Ini tentu berbeda dengan malaikat. Baik. Kemudian wakala mereka marjau jamil mahakun kasubki wa matabi waratu ala dzikri min khalqina wa bara. Nah, wa ta'bir bi ra'si arba'in yufidu anau bu'itha inda istikmaliha min ghairi ziyadatin wala naqsin. Jadi para rasul itu umumnya itu diutus ketika dia itu umurnya sudah 40 tahun. Walakin hadza la yatimu illa law kana al-bitha fi syuhurin widal damal anal masyhur annahu wulida fi rabiul awal wa bitha fi ramadan falahu hinal bitha 40 sana wa nisf sana. Jadi Nabi Muhammad itu kan dia itu pertama kali lahir pada bulan Rabiul Awal. Sementara diangkat menjadi rasul itu pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW itu menjadi nabi tidak pas 40 tahun tetapi 40 tahun lebih 6 bulan. Ini dibilang arba'una sanah wa nisf sanah. Jadi 40 tahun dan 6 bulan. In kana al-bi'ta fi Ramadan al-waqi batasan al-mutafammima li arba'ina aw 39 wa nisf in kana al-bi'ta fi Ramadan al-waqi fi sana al-mutafammil arba'in. Fa maqal arba'una sanah ulghiyal kasr al-awwal wa jubbirahu al-thani wa qala ba'dhum kana ibtidaulahi bil manam fi rafin wa makata sitta asyur kadzalik. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya pertama kali Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi ketika pas 40 tahun itu mendapatkan wahyu, waktu itu wahyunya melalui tidur. Tetapi setelah itu tidak mendapatkan wahyu lagi sampai 6 bulan. Nah setelah 6 bulan pas bulan Ramadan itu turunlah wahyu Iqra itu. Sehingga kalau menurut pendapat ini pas Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu pas umur 40 tahun. Jadi pada bulan Rabiul Awal itu sudah mendapatkan wahyu, tetapi belum diperintahkan untuk menyampaikan apapun. Hanya kemudian bulan Ramadan setelahnya, 6 bulan kemudian muncullah wahyu yang kedua yaitu Iqra itu tadi. Jadi kalau melihat pendapat ini Nabi pas 40 tahun. Wa inna makana al-irsalu ala ra'sil arba'in li anna al-adah al-mustamira fi mu'dhamil anbiya'i aw jami'ihum
kama jambihi ai bisani katsirun minhum Syekhul Islam fi hawasil baydawi wa inna sa'atan bil ada mustamirah. Wal masdar bil hadits ma nabiyyun illa ala ra'si arba'ina sana. Jadi memang pada umumnya Nabi itu diutus 40 tahun. Disebut pada umumnya. Karena memang tidak semua Nabi itu diutus 40 tahun. Tetapi pada umumnya. Nah, kenapa di sini kan ada hadis yang mengatakan manubi'a nabiyun illa ala ra'si al-arba'ina sana. Seorang nabi itu nggak akan diangkat kecuali dia itu 40 tahun. Padahal ada hadis ini, tetapi kenapa hadis ini tidak dijadikan sebagai hujah atau argumen bahwa nabi itu 40 tahun? Karena ternyata hadis ini adalah hadis maudhu. Apa hadis maudhu? Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Karena ada hadis palsu seperti ini nggak dijadikan sebagai hujah. Yang dijadikan sebagai hujah adalah kebiasaan. Bahwasanya biasanya nabi itu diutus ketika umurnya sudah 40 tahun. Kenapa kau demikian? Karena ada nabi-nabi faqad nubi'a Isa wa rufi'a ila sami qablahu. Karena Nabi Isa itu dari kecil lahir itu sudah menjadi nabi. Lahir itu sudah menjadi nabi. Kemudian diangkat ke langit umurnya 33 tahun. Wa nubi'a bi Yahya sabiyan. Sementara Nabi Yahya itu diangkat menjadi nabi masih kecil, masih anak-anak. Nah, kan? Karena dari kasus-kasus ini maka digunakan istilah kebanyakan. Kebanyakan para nabi diangkat 40 tahun, tapi tidak mutlak karena ada nabi yang baru lahir langsung diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Isa. Ada juga masih anak-anak itu sudah diangkat menjadi nabi. Siapa itu? Dia adalah Nabi Yahya. Baik, karena sudah 50 menit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Kepada para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau bisa chat melalui kolom komentar. Sebelumnya mungkin saya tanya terlebih dahulu ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi kan dikatakan jika Nabi dan Rasul tidak ada di kalangan jin. Sedangkan Nabi dan Rasul itu ada di kalangan manusia. Nah, lalu yang mendakwahkan di kalangan jin itu siapa ya Ustadz? Seperti itu Ustadz. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya dari kalangan jin itu mereka mengikuti Rasul. Ketika mereka sudah beriman kepada Rasul, mereka mengikuti pengajiannya istilahnya. Mengikuti pengajiannya Rasul, atau kalau zaman sahabat mungkin pengajian sahabat, kalau sekarang mungkin pondok-pondok, jinnya ikut pondok, kiai-kiai ya kan. Nah, setelah itu mereka ini menjadi mubaligh, menjadi juru dakwah di kalangan bangsa jin. Dan itu diceritakan secara detail di dalam surat Al-Jin, di mana mereka itu mendengarkan ketika Rasulullah SAW mendengarkan ketika Nabi Muhammad SAW itu membacakan Al-Quran, dan mereka kemudian beriman, dan kemudian mereka itu menyampaikan kepada kaumnya terkait dengan perkara-perkara agama, terkait dengan perkara hukum syariat. Jadi mubaligh, para mubaligh yang menyampaikannya itu mubaligh dari kalangan jin, tetapi bukan Rasul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan melalui chat pribadi. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ini kita mengetahui ada fenomena mati suri yang bukan hanya dialami oleh orang Islam, namun mereka juga yang non-Muslim. Baik yang Muslim maupun non-Muslim, mereka menceritakan, diberikan gambaran mengenai alam akhirat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang non-Muslim juga bisa menerima gambaran akhirat dan mereka kembali menganut agamanya, sedangkan agama yang sah berlaku adalah Islam? Seperti itu, Ustaz. Mati suri itu belum mati. Mati suri itu sekedar tidur. Karena kalau orang mati itu sudah tidak akan pernah kembali. Ya kan? Dan malaikat itu tidak akan pernah salah mencabut nyawa seseorang. Idza ajalu fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal manusia itu sudah datang, itu tidak akan pernah bisa ditunda. Meskipun itu sedetik.
Jadi malaikat itu nggak akan pernah nyabut kemudian salah kemudian balik, itu nggak ada. Jadi orang mati suri itu adalah tidur. Nah, orang tidur itu mimpi, ya biasa. Jadi mati suri diajak pengalaman spiritual ke sini itu adalah mimpi. Karena mimpi, ya orang Islam mungkin dia akan mimpinya ya tentang surga, neraka, apa macam-macam bisa jadi ya kan. Orang Kristen mungkin juga akan bermimpikan tentang kondisi dia, amal baik dia dan sebagainya. Bisa aja gitu. Itu tidak menutup kemungkinan karena orang mati suri itu belum mati. Dan apa yang dia lihat itu sesungguhnya dia itu sama dengan pengalaman-pengalaman spiritual, itu sesungguhnya dia sama dengan bermimpi. Karena sekali lagi malaikat tidak akan pernah salah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang. Mereka itu sudah punya daftar semua. Ini tanggal sekian lahir, tanggal sekian meninggal, itu sudah punya daftar ini. Tinggal nyabutin aja. Wallahu a'lam. Oh, berarti cuma mimpi ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada yang raise hand dulu. Mas Khairul Aman. Monggo Mas Khairul Aman. Siap, terima kasih Mas Rizky kesempatannya. Mohon izin bertanya Ustadz terkait dengan yang kita pelajari selama ini dari sekolah-sekolah gitu ya Ustadz. Mungkin kan ada salah satu rukun iman itu iman kepada Nabi dan Rasul begitu Ustadz. Yang tadi disampaikan bahwa jumlah Nabi dan Rasul sendiri itu kan beragam gitu, banyak khilaf antara para ulama. Nah kemudian bagaimana sih Ustadz implementasi kita terhadap beriman kepada Nabi dan Rasul begitu, sedangkan jumlahnya berbeda, kemudian nama-namanya juga berbeda, dan bahkan ada teman saya gitu Ustadz yang bilang bahwa Nabi Adam itu sebenarnya bukan nabi, dia itu cuma manusia pertama aja gitu Ustadz. Nah mungkin itu Ustadz terkait bagaimana sih sebenarnya kita harus tentang arti beriman kepada Nabi dan Rasul begitu. Terima kasih. Yang dimaksud dengan beriman adalah kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus dari kalangan manusia sekian rasul. Adapun jumlahnya ada yang mengatakan sekian itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi intinya itu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan ada yang sudah disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Ketika itu sudah disebutkan, ya udah kita ikuti. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, seperti itu, ya kita ikuti bahwa itulah adalah nabi dan rasul. Seperti Nabi Adam, kenapa disebut nabi? Karena beliau itu menyampaikan risalah ke siapa? Ya ke anak-anaknya. Karena ada aturan, nanti anak-anak kamu boleh begini, mamanya ini syariat Nabi Adam, boleh menikah mamanya antar sesama saudara, ya kan? Kemudian mereka diwajibkan untuk berkorban, sebagaimana Qabil dan Habil, mereka itu diperintahkan untuk berkorban. Ini kan perintah dari Allah kepada anak-anaknya, wahyu dari Allah kepada anak-anaknya, sehingga Adam itu disebut nabi dan rasul karena dia juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, karena umatnya pada waktu itu adalah anak-anaknya, ya udah anak-anaknya saja kan seperti itu. Tetapi kan prinsipnya sama, yaitu berwasiat kepada anaknya untuk la ilaha illallah, dan kemudian juga membawa syariat pada waktu itu. Tentu syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya Nabi Muhammad mengharamkan menikah sama saudara kandung, sementara syariatnya Nabi Adam masih membolehkan. Wallahu a'lam. Izin untuk mengkonfirmasi, berarti terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul itu memang terkait dengan Allah telah mengutus Nabi dan Rasul begitu, tidak secara spesifik kepada masing-masing namanya begitu ya Ustaz? Karena kan mungkin ada untuk nama-nama yang telah tercantum di dalam Al-Quran kita yakini, sementara yang tidak tercantum kita istilahnya itu ya, kalau istilahnya itu kalau dari berita-berita Israeliat ya kita tidak bisa mengatakan enggak, tidak bisa mengatakan ya. Pastinya kalau berita dari Israeliat itu ada ada standar. Pertama, jika itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus percaya. Kedua, jika tidak ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi secara logika masuk akal, ya kita tidak boleh mengatakan salah, tidak boleh juga mengatakan benar. Ya udah, biarin aja lah katanya. Yang ketiga, kalau itu bertentangan dengan Quran Sunnah, ya jelas kita tolak. Banyak sih sebenarnya nabi-nabi Bani Israel yang tidak kita ketahui. Kalau di Mesir itu ada namanya makam Nabi Daniel, namanya kan.
Kemudian ada Yusuf bin Nun dan lain sebagainya. Itu kan kita tidak tahu. Yang tahu biasanya di Taurat itu lebih lengkap lah. Tetapi kita kan tidak bisa membenarkan apakah nama-nama nabi yang disebut dalam Taurat itu pasti benar, pasti sebagai nabi, kan kita tidak bisa mengetahui itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan sebagiannya kami ceritakan ya kan, dan sebagian lagi tidak kami ceritakan. Ya udah, kita pasrah saja, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman, percaya, dan kita yakin banget terhadap risalah Nabi Muhammad, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada di kolom komentar oleh Mas Abdur Rauf Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan yang pertama, ada pendapat bahwa Rasul pertama itu Nabi Nuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya, bagaimana dakwah seorang Nabi dalam memperbaiki umatnya? Terima kasih Ustaz. Baik. Terkait Nabi Nuh, itu ada yang mengatakan Nabi Nuh karena memang Nabi Nuh itulah Nabi yang pertama kali menyuarakan terkait dengan tauhid berhadapan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Karena sebelum Nabi Nuh itu tidak ada yang sampai menyembah berhala itu. Yang sesatnya sampai seperti itu. Tetapi Nabi Nuh itu sudah menghadapi kaumnya yang menyembah berhala. Nah, zaman Nabi Adam itu belum. Idris itu belum. Nah, maka ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua apa itu? Pertanyaan kedua tentang jika Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya, bagaimana dakwah seorang Nabi dalam memperbaiki umatnya? Jadi Nabi itu ada yang mengatakan memang tidak diberi kewajiban, tetapi ada juga yang mengatakan dia itu yang paling penting. Ciri seorang Nabi itu adalah dia tidak membawa syariat baru. Kayak Yusuf bin Nun itu tidak membawa syariat baru. Dia ya mengajarkan Taurat saja yang dibawa Nabi Musa. Itu yang diajarkan kepada kaumnya. Tetapi andai pun dia tidak menyampaikan kepada kaumnya, dia tidak berdosa karena dia tidak punya beban taklif untuk menyampaikan kepada kaumnya. Tetapi umumnya itu mereka menyampaikan, tetapi yang jelas tidak membawa syariat baru. Berbeda dengan Rasul yang mereka itu sering membawa syariat baru. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh Apin Nuri. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana yang dikatakan Ustadz tadi bahwa Nabi dan Rasul terlepas dari sifat tercela, kecuali sebagai ujian seperti Nabi Ayub yang diuji gatal sampai dihindari banyak orang. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa kisah Nabi Ayub itu salah karena kembali pada sifat Nabi tadi terlepas dari sifat celah. Mohon penjelasannya Ustadz. Terkait Nabi Ayub itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Semua yang berita-berita yang berdasarkan Al-Quran kita terima. Jadi bukan berarti kisah-kisah itu Israeliat, bukan, tetapi itu ada ceritanya. Ketika sudah disebutkan oleh Al-Quran kita terima. Itu aja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Macan Drakia. Assalamualaikum Ustadz. Kata Ustadz tadi semua nabi itu tauhidnya sama. Berarti apakah semua pengikut dari para nabi terdahulu bisa disebut sebagai Islam, sedangkan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Semua nabi itu bertauhid dan semua nabi itu Islam. Dalam surat Al-Baqarah telah diceritakan seperti itu. Jadi kemudian muncul nisbat itu apa ya? Semacam umpamanya Yahudi itu dinisbatkan kepada Yahuda. Kemudian orang Israel Kristen dinisbatkan pada tempat atau dinisbatkan kepada Nasoro. Nasoro itu nama tempat di Palestina. Pengikut Nabi Isa karena tempat diutusnya itu daerah Nasoro, maka kemudian dinamakan Nasrani. Nasrani itu bukan agama, tapi nisbat tempat di mana Nabi Isa itu diutus.
Sementara Yahudi itu nisbat kepada orang yang bernama Yahuda. Nah, seperti itu. Atau tempat yang disebut Yahuda dan sebagainya. Tapi bukan agama. Adapun agama, semua para nabi agama Islam. Tauhidnya sama. Tetap tidak ada paham Trinitas. Paham Trinitas dalam Injil itu mulai diputuskan tahun 325 konferensi Nicea Roma pada masa Romawi. Jadi sesungguhnya di dalam, kalau kita merujuk kepada sumber-sumber asli yang mungkin belum banyak dirubah seperti Injil Barnabas itu banyak sekali kemiripan dalam Injil Barnabas dengan Al-Quran. Nah, Barnabas itu konon adalah salah satu dari muridnya Nabi Isa atau salah satu Hawari. Nah, itu Injilnya itu sangat dekat dengan ajaran di dalam Al-Quran. Dia juga menakar Isa itu disalib. Bahkan di dalam Injil Barnabas, tapi saya membacanya dari versi yang berbahasa Arab. Itu waktu Nabi menjelang waktu fitnah bahwasanya Nabi Isa disalib kemudian dibunuh, itu Bani Israel bahkan pengikutnya Nabi Isa sendiri itu mengira Nabi Isa sudah disalib gitu. Tetapi kemudian waktu malam-malam tiba-tiba aja dari langit itu dibawa oleh malaikat, Nabi Isa turun menemui Barnabas, kemudian memerintahkan kepada Barnabas untuk malam berikutnya meminta kepada Sayyidina Maryam dan para pengikutnya kaum Hawarin untuk kumpul sebelum Nabi Isa diangkat lagi ke langit. Kemudian hari Sabtunya malam turunlah Nabi Isa, kemudian menceritakan siapa yang disalib sesungguhnya, ajarannya apa, ikuti macam-macam itu, baru kemudian Nabi Isa diangkat lagi ke langit. Jadi diceritakan di dalam Injil Barnabas. Jadi tidak ada Nabi Isa kok disalib, tetapi di situ disebutkan Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan banyak sekali cerita-cerita lain yang itu masih dekat dengan apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Oh, berarti hakikatnya semua manusia itu beragama Islam gitu ya, Ustaz ya? Bukan semua manusia beragama Islam, semua nabi itu membawa ajaran Islam. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Mas Chandra Kia. Pertanyaan kedua mengenai tadi bahwa semua nabi itu sempurna, Ustaz. Nah, di lain sisi ada pernyataan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mohon maaf. Saya ulangin lagi, Ustaz. Pertanyaan kedua itu mengenai bahwa semua nabi itu sempurna. Di lain sisi ada pernyataan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oh ya, maksudnya sempurna di sini adalah sempurna dari fisik. Sempurna. Adapun yang pertama, yang kedua, sempurna dari sisi bahwa beliau itu maksum. Tetapi bukan berarti sempurna secara mutlak, karena sempurna secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwa Nabi tidak sempurna juga? Maksudnya Nabi Adam pernah melakukan kesalahan waktu memakan buah khuldi di surga. Nabi Musa pernah tidak sengaja membunuh orang Mesir. Nabi Muhammad SAW juga pernah ditegur oleh Allah beberapa kali, malah ditegur dalam Al-Quran. Di antaranya ketika ketika ada orang yang datang, orang buta, yang kemudian waktu itu Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, yang buta itu namanya Abdullah bin Umi Maktum, meminta untuk diberi petunjuk tentang Islam. Nabi Muhammad melengos, maka ditegur oleh Allah itu. Jadi dianggap dianggap bahwa Rasul itu melengos, ya itu langsung ditegur dalam Al-Quran. Termasuk Rasul juga pernah ditegur ketika beliau itu ada istri-istrinya yang bersepakat untuk istilahnya itu ngerjain, karena ada cemburu kan, istrinya kan banyak, akhirnya karena Rasul suka ke istri yang satu ini, udah kasih ini aja,
kasih madu, nanti apa, setelah itu Rasul mengatakan, udahlah kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi ke istri saya yang namanya ini karena dan sebagainya lah. Maka ditegur bahwasanya madu itu sesuatu yang halal, tidak boleh kemudian karena hanya untuk ridho istri kemudian mengharamkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi ridho istri, yang penting istri senang, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperkenankan. Itu diterangkan di dalam surat At-Talaq. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup acara pada kajian hari ini. Semoga ilmunya dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kelak. Kemudian izin mengingatkan pada para jamaah bagi yang ingin melihat rekaman tayangan bisa melalui YouTube channel kami yakni FKMM PKN STAN, atau bisa mengikuti berita-berita menarik lainnya dengan cara memfollow IG @stanmu.id. Untuk menutup pengajian malam ini, mohon izin Ustadz berkenan menutup dengan doa agar mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshana wa ta'abbudana. Wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati al-maut wa najjina minan nari wal 'afwa wal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga keberkahan selama pengajian di majelis ini kita dapatkan. Akhir kata, saya Ahmad Rizky selaku panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kendala atau sesuatu yang kurang berkenan bagi para jamaah. Sekiranya sekian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin undur diri. Iya, Ustaz. Oke.